Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Dwi Putri dari kelas Teknologi Pendidikan A tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS wawasan pendidikan saya yang terkait dengan isu masalah pendidikan dan juga solusinya. Berikut saya paparkan materi saya. Saya mengambil judul Keterbatasan Keterampilan Guru dalam Mengembangkan Media Pembelajaran. Seperti yang sudah diketahui banyak orang, dalam membangun perkembangan bangsa yang baik, peran yang paling penting adalah peran dalam aspek pendidikan. Karena pendidikan diharapkan dapat menciptakan individu ataupun sumber daya manusia yang mempunyai kualitas. Sedangkan yang berperan penting untuk menciptakan individu atau sumber daya manusia yang berkualitas dalam pendidikan adalah adanya peran seorang pendidik atau yang biasa kita sebut dengan guru. Salah satu peranan guru yang dijalankan dalam dunia pendidikan adalah menjadi pelaksana dalam proses pembelajaran di sekolah, sehingga keberhasilan pendidikan pada umumnya dapat dilihat dengan bagaimana guru mengelola proses pembelajaran di dalam kelas. Keberhasilan dalam mengelola proses pembelajaran juga dapat dilihat dari bagaimana seorang guru mampu menyalurkan materi ajar yang harus memastikan para peserta didik dapat memahami materi ajar yang diberikan. Karena itu juga menjadi bagian dari tugas seorang pendidik, yang dimana sebagai seorang pendidik saat mengajar tidak hanya menyampaikan sebuah informasi, namun seorang pendidik juga diharapkan mampu memiliki kemampuan dalam memahami peserta didiknya. Karena tiap peserta didik tentu saja memiliki perbedaannya masing-masing. Nah, dengan kemampuannya dalam memahami perbedaan peserta didik tersebut, pendidik dapat membantu peserta didik dalam menghadapi kesulitan-kesulitannya dalam proses pembelajaran. Nah, dengan adanya tuntutan tersebut, guru atau pendidik harus mampu menyiapkan serta menggunakan berbagai media pembelajaran yang tepat atau yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta sesuai juga dengan materi ajar, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan proses pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Melihat dari keterangan di atas nih, keberadaan media pembelajaran merupakan hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Jadi, hal itu tidak seharusnya kita abaikan. Namun, lain dengan apa yang kita harapkan, pemanfaatan media pembelajaran masih diabaikan oleh para pendidik. Padahal dalam mengembangkan media pembelajaran, hal itu dapat diperoleh dari berbagai referensi, seperti dari pengalaman ataupun pengetahuannya sendiri, dari penggalian informasi, bahkan dari narasumber yang ahli. Namun, kita tetap harus melihat karakteristik yang dimiliki oleh para peserta didik untuk dapat menentukan dan mengembangkan media pembelajaran yang ingin digunakan. Namun sangat disayangkan, hal itu masih jarang dilakukan oleh para pendidik karena hal tersebut dianggap hal yang sulit untuk dilakukan. Salah satu penyebab utama adanya permasalahan tersebut adalah adanya kurang keterampilan serta kreativitas yang dimiliki oleh para pendidik dalam mengembangkan media pembelajaran tentunya. Banyak sekali penyebab yang lain, yaitu antara lain karena kurangnya pemahaman penggunaan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh para pendidik. Dengan zaman sekarang yang serba modern serta serba digital, pendidik ini diharapkan mampu memahami penggunaan TIK. Namun, realitas para pendidik pada saat ini di Indonesia sangat mengkhawatirkan, karena pada umumnya masih sedikit yang mengimplementasikan TIK dalam pembelajaran. Tentunya hal tersebut juga mempunyai sebab di dalamnya. Apa sih? Yaitu antara lain, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para pendidik maupun yang berada di sekolah, lalu juga karena tidak mempunyai pengetahuan yang mendukung dari para pendidik. Nah, dalam menuju era pendidikan abad 21, yang dimana pendidik dan peserta didik akan dihadapkan dengan penggunaan teknologi saat proses pembelajaran. Namun, rata-rata peserta didik pada era ini sangat paham akan penggunaan teknologi. Mereka melek akan teknologi yang ada. Sedangkan hanya sedikit nih guru yang melek akan teknologi. Hal itu menjadikan adanya kesenjangan antara pendidik dan juga peserta didik dalam hal teknologi.
Salah satu solusi yang dikatakan Sari dalam Jurnal Pendidikan Islam adalah dengan mengetahui minat dan peserta didik serta dapat memanfaatkan minat tersebut. Dengan adanya hal tersebut, kesenjangan antar pendidik dan peserta didik akan berangsur menurun. Lalu menurut Laura, pada Jurnal International of Social and Educational Innovation tahun 2016, solusi yang dapat diberikan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan adanya pelatihan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Karena dengan mengikuti pelatihan tersebut, pendidikan diharapkan mendapatkan motivasi bahwa integrasi teknologi dalam proses pembelajaran adalah suatu hal yang penting. Karena dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan interaksi antar guru dan peserta didik, serta dapat meningkatkan ketertarikan dalam pembelajaran. Solusi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan keterampilan dari para pendidik yang pertama adalah dengan menggunakan model Think, Pair, and Share. Model ini digunakan untuk merangsang keterampilan pendidik dalam mengembangkan media pembelajaran. Model Think, Pair, and Share adalah model yang dilakukan secara berdiskusi, yaitu dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada peserta didik untuk dapat bekerja sama dalam ruang lingkup yang kecil, yang nantinya kegiatan tersebut diisi untuk dapat membantu antar sesama pendidik untuk mempelajari dan memecahkan suatu permasalahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.